Banyak anak muda yang merasa makin sulit cari arah hidup di 2025. Ekonomi berat, lapangan kerja makin sempit, biaya hidup naik. Sementara peluang di sektor formal seperti ASN, BUMN, atau startup sudah nggak lagi secerah dulu. Akhirnya banyak yang frustrasi, bingung harus ngapain. Bahkan merasa masa depan itu suram. Tapi pertanyaannya, apakah hidup kita memang harus ikut hancur gara-gara kondisi ekonomi? Jawabannya jelas enggak, karena di balik semua tantangan selalu ada celah untuk bertahan bahkan berkembang. Bedanya, kita harus berani mengubah cara pandang dan strategi. Di video ini, kita bakal bahas langkah-langkah realistis yang bisa kamu ambil supaya tetap bisa bertahan di tengah ekonomi yang makin sulit. Bukan teori kosong, tapi strategi yang bisa langsung kamu praktikkan mulai hari ini. Langkah pertama untuk bertahan adalah berani ngadepin kenyataan. Kita hidup di 2025, di mana kondisi ekonomi memang lagi berat banget. Korupsi masih banyak, pendidikan banyak yang nggak nyambung sama kebutuhan kerja, daya beli masyarakat turun, dan lapangan kerja formal semakin sempit. Ini realita yang nggak bisa kita pungkiri. Kalau kita masih menutup mata, berharap semua akan membaik dengan sendirinya, kita justru akan semakin tertinggal. Karena kenyataannya, nggak semua orang akan dapat kesempatan yang sama. Ada yang sudah punya privilege, ada yang harus berjuang dari nol. Tapi justru dengan menyadari realita inilah kita bisa bikin strategi yang lebih realistis. Karena hidup di 2025 bukan lagi soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling adaptif. Jadi sebelum mikir cara cari duit, langkah pertama adalah sadar. Kondisi memang berat, tapi itu bukan alasan untuk berhenti bergerak. Setelah sadar realita ekonomi, sekarang kita masuk ke hal yang paling dasar. Gimana cara bertahan? Ada 3 prinsip sederhana yang bisa jadi pegangan. Pertama, jangan nambah hutang baru. Karena di masa sulit, hutang itu bukan solusi, tapi justru bisa jadi jebakan. Kedua, pertimbangkan setiap pengeluaran. Bedakan mana yang benar-benar kebutuhan, mana yang cuma keinginan sesaat. Dan ketiga, hindari risiko besar. Jangan gampang ikut investasi yang gak jelas atau peluang yang kedengarannya terlalu indah untuk jadi kenyataan. Apalagi di tahun-tahun ini. 3 prinsip ini mungkin kedengaran simpel, tapi sering banget dilanggar. Banyak orang yang nekat gali utang biar bisa tetap gaya atau buru-buru masuk ke bisnis berisiko tinggi tanpa hitungan yang matang. Akhirnya bukannya bertahan, malah jatuh lebih dalam. Jadi sebelum ngomongin cara cari duit tambahan, pastikan dulu kamu pegang 3 prinsip ini. Karena pondasi keuangan yang sehat selalu dimulai dari bertahan, baru setelah itu berkembang. Selama ini banyak anak muda diajarin kalau jalur aman itu ada di sektor formal. Jadi ASN, kerja di BUMN, atau masuk perusahaan besar. Tapi realitanya di 2025, jalur itu udah nggak seaman dulu. Kuotanya makin kecil, saingannya makin gila, dan banyak perusahaan besar juga lagi efisiensi. Kalau kamu terus berharap di sektor formal, kamu bisa kecewa berkali-kali. Bukan berarti jalur itu nggak ada, tapi peluangnya sangat terbatas. Jadi daripada buang-buang energi nunggu lowongan yang nggak pasti, lebih baik geser fokus ke peluang yang memang lebih terbuka. Dunia kerja sekarang udah berubah, yang dibutuhkan bukan lagi sekedar ijazah, tapi kemampuan untuk adaptif. Anak muda yang bisa cepat menyesuaikan diri dengan perubahan justru lebih punya nilai dibanding mereka yang hanya mengandalkan gelar. Jadi, kalau kamu masih mikir jalur hidupmu cuma lewat kerjaan formal, saatnya ubah mindset. Karena kesempatan di era sekarang justru lebih banyak lahir di luar jalur itu. Kalau sektor formal udah makin sempit, berarti kita perlu geser ke arah sektor yang justru lagi tumbuh. Gig ekonomi dan digital ekonomi. Gig ekonomi itu dunia kerja lepas, freelance, project based, atau kerja sampingan yang fleksibel. Sedangkan digital ekonomi adalah semua aktivitas ekonomi yang berbasis internet. Contohnya banyak banget. Ada yang jadi live streamer, jualan produk digital, freelancing global di platform kayak Upwork atau Fiverr, atau bahkan sekedar bikin konten yang bisa dimonetisasi. Semua ini jauh lebih terbuka dibanding nunggu panggilan dari perusahaan besar. Bedanya dengan kerja formal, gig dan digital ekonomi ngasih kamu kendali lebih besar. Kamu bisa atur waktu, pilih project, bahkan tentuin harga jasamu sendiri. Tantangannya tentu ada, persaingan ketat dan harus mandiri ngatur semuanya. Tapi kabar baiknya, peluang di sektor ini jauh lebih luas, terutama buat anak muda yang melek digital.
Jadi kalau kamu pengen tetap relevan di 2025, mulai pikirkan bagaimana caranya kamu bisa jadi bagian dari gig dan digital ekonomi. Supaya bisa survive di gig ekonomi dan digital ekonomi, ada beberapa skill dasar yang wajib kamu kuasai. Bukan skill rumit yang butuh kuliah bertahun-tahun, tapi keterampilan praktis yang langsung bisa dipakai. Pertama, desain sederhana pakai tools seperti Canva. Nggak perlu jadi desainer handal, cukup bisa bikin konten yang enak dilihat. Kedua, edit video pakai aplikasi kayak CapCut, karena konten visual sekarang jadi raja di mana-mana. Ketiga, copywriting dasar, cara nulis yang bisa bikin orang tertarik beli atau klik. Keempat, bahasa Inggris, karena banyak peluang global yang cuma bisa diakses kalau kamu bisa komunikasi dasar. Dan terakhir, administrasi online, seperti pakai Google Workspace untuk kerja tim atau ngatur dokumen. Skill ini mungkin kelihatannya sepele, tapi bisa jadi pembeda antara kamu dan pesaing lain. Karena di dunia digital, bukan yang paling pintar yang menang, tapi yang paling siap dengan skill yang dibutuhkan. Salah satu peluang paling menarik di era digital adalah bikin produk digital. Bedanya dengan jualan barang fisik, produk digital ini sekali bikin bisa dijual berkali-kali tanpa biaya tambahan yang besar. Contohnya banyak: e-book, template presentasi, desain CV, preset foto, atau bahkan catatan kuliah yang kamu rangkum sendiri. Modalnya cuma waktu dan kreativitas, tapi hasilnya bisa jadi sumber income jangka panjang. Bayangin kamu bikin e-book seharga 50.000. Kalau ada 200 orang beli, itu sudah 10 juta. Dan file yang sama bisa terus dijual lagi tanpa perlu dibikin ulang. Inilah kenapa produk digital disebut scalable, karena bisa berkembang besar tanpa harus menambah banyak biaya. Tantangannya ada di marketing, gimana bikin orang tahu dan tertarik beli. Tapi dengan kombinasi skill dasar tadi, desain, copywriting, dan pemahaman platform, produk digital bisa jadi jalan realistis buat nambah penghasilan, bahkan jadi sumber passive income. Selain bikin produk digital, peluang besar lainnya ada di platform live dan marketplace. Sekarang orang nggak cuma belanja lewat katalog, tapi juga lewat live selling. Kayak di TikTok atau Shopee dengan model kamera HP dan skill komunikasi, banyak orang bisa tembus omset jutaan bahkan puluhan juta per bulan. Buat yang lebih kreatif, ada juga marketplace global untuk karya digital. Misalnya upload foto ke Shutterstock, desain ke Adobe Stock, atau video ke Pond5. Begitu karya kamu lolos, setiap kali ada yang download, kamu dapat bayaran. Sekali upload bisa menghasilkan passive income selama bertahun-tahun. Bedanya dengan jualan biasa, platform ini udah nyediain traffic. Artinya jutaan orang siap lihat dan beli. Tantangannya ada di kualitas dan konsistensi. Tapi kalau bisa rutin produksi dan ngerti cara main algoritma, peluangnya jauh lebih besar dibanding sekedar nunggu gaji bulanan. Jadi jangan cuma jadi penonton di platform digital, jadilah pemain karena peluangnya terbuka lebar buat siapapun yang mau mencoba. Pada akhirnya, kunci bertahan di 2025 adalah jadi native digital. Artinya, kamu bukan cuma pakai internet buat hiburan, tapi benar-benar menjadikannya alat cari uang. Caranya, kuasai tools digital yang banyak dipakai. Canva untuk desain, CapCut untuk edit video, AI tools untuk produktivitas, sampai Google Workspace buat kolaborasi kerja. Pelajari juga platform global kayak Upwork, Fiverr, atau Etsy yang bisa kasih akses ke klien internasional. Dan jangan lupa e-commerce lokal juga bisa jadi ladang kalau kamu mau serius jualan. Anak muda yang cuma jadi penonton konten mungkin terhibur sebentar, tapi nggak dapat apa-apa. Sementara yang jadi pemain bisa ubah skill dan kreativitasnya jadi income nyata. Jadi kalau kamu mau survive bahkan berkembang di tengah ekonomi yang makin berat, jangan puas cuma jadi konsumen digital. Mulai sekarang, jadilah bagian dari mereka yang pakai internet untuk mencetak peluang, bukan sekedar menghabiskan waktu. Jadi meskipun 2025 terasa berat, itu bukan akhir dari segalanya. Justru di tengah krisis selalu ada peluang baru buat mereka yang mau mencoba untuk menjadi adaptif. Dari produk digital, gig ekonomi, sampai platform global. Semua terbuka kalau kamu berani belajar dan mulai. Ingat, yang bikin kamu jatuh bukan kerasnya ekonomi, tapi sikap pasrah tanpa usaha. Selama kamu masih mau bergerak, selalu ada cara untuk bertahan bahkan berkembang. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Semoga video ini bikin kamu mikir lebih dalam tentang bagaimana menghadapi realita ekonomi. Dan berani mempertanyakan lagi hal-hal yang selama ini dianggap sepele. Sampai jumpa di video Sang Perintis yang berikutnya.